Assalamualaikum, sahabat jejak waktu Muslim. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pernahkah kita mendengar istilah albumin? Mungkin sebagian dari kita baru akrab dengan nama ini saat ada anggota keluarga yang sakit, terutama setelah operasi. Biasanya, dokter akan menyarankan untuk meningkatkan kadar albumin dalam tubuh. Tapi, sebenarnya apa sih albumin itu? Dan mengapa perannya begitu vital bagi kesehatan kita? Albumin adalah salah satu jenis protein yang paling melimpah di dalam darah kita. Dan ia diproduksi oleh organ hati. Fungsinya luar biasa penting, sahabat. Albumin ini seperti petugas lalu lintas di dalam tubuh. Ia bertugas menjaga agar cairan di dalam pembuluh darah tidak bocor keluar ke jaringan sekitar, sehingga mencegah terjadinya pembengkakan. Selain itu, albumin juga berfungsi sebagai kendaraan pengangkut yang membawa berbagai zat penting ke seluruh tubuh, mulai dari hormon, vitamin, enzim, hingga mineral. Tidak berhenti di situ, albumin juga memegang peran kunci dalam proses penyembuhan luka dan regenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Subhanallah, betapa detail dan sempurnanya ciptaan Allah. Hanya dari satu jenis protein saja, begitu banyak fungsi vital tubuh yang diatur. Tanpa kadar albumin yang cukup, tubuh kita akan mengalami banyak masalah. Cairan bisa menumpuk di berbagai bagian tubuh, menyebabkan pembengkakan atau yang disebut edema. Luka menjadi sulit sembuh, dan proses pemulihan setelah sakit atau operasi menjadi lebih lambat, bahkan bisa muncul berbagai risiko komplikasi kesehatan yang lebih serius. Ini mengingatkan kita pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Syu'ara ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kesembuhan sejati datangnya dari Allah. Dan salah satu jalan ikhtiar yang Dia sediakan adalah melalui mekanisme tubuh yang sempurna, termasuk dengan menjaga kadar albumin ini. Sahabat, kadar albumin dalam tubuh kita seringkali menjadi cerminan dari kondisi kesehatan secara keseluruhan. Dokter sering menggunakan level albumin sebagai salah satu indikator untuk mendiagnosis atau memantau suatu penyakit. Misalnya, pada pasien yang baru saja menjalani operasi besar atau mengalami luka bakar yang luas, mereka membutuhkan asupan albumin yang jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena tubuh mereka sedang bekerja keras untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Dan albumin adalah bahan baku utamanya. Kadar albumin yang tinggi akan mempercepat proses pemulihan dan regenerasi sel. Sebaliknya, pada penderita penyakit kronis seperti penyakit hati atau ginjal, kadar albumin seringkali menurun drastis. Hati yang sakit tidak mampu memproduksi albumin dengan baik, sementara ginjal yang rusak bisa kebocoran dan membuang albumin melalui urin. Kita juga bisa melihat tanda-tanda kekurangan albumin pada anak-anak yang mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Gejala yang khas adalah tubuh bengkak, terutama di area kaki dan tangan, serta perut yang tampak membuncit. Kondisi ini disebut kwashiorkor. Ini menunjukkan betapa albumin bukan hanya sekadar protein biasa, melainkan sebuah penanda vital bagi kesehatan kita. Dari sini kita bisa memahami, menjaga kadar albumin berarti menjaga salah satu pilar utama kesehatan tubuh kita. Lalu, dari mana kita bisa mendapatkan asupan albumin yang cukup? Alhamdulillah, Allah telah menyediakan banyak sekali sumber alami yang halal dan thayyib di sekitar kita. Sumber albumin yang paling mudah dan populer kita temukan adalah putih telur. Ya, bagian putih dari telur ayam kaya akan albumin. Selain itu, ada juga daging ayam, daging sapi tanpa lemak, berbagai jenis ikan laut seperti tuna dan salmon, serta produk susu dan olahannya. Namun, ada satu sumber yang mendapat julukan sebagai raja albumin alami, yaitu ikan gabus. Di beberapa daerah, ikan ini juga dikenal dengan nama
ikan kutuk. Ikan gabus memiliki kandungan albumin yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Banyak penelitian ilmiah yang telah membuktikan bahwa mengonsumsi ekstrak ikan gabus dapat secara signifikan dan cepat meningkatkan kadar albumin dalam darah. Itulah sebabnya banyak sekali anjuran tradisional maupun medis yang menyarankan pasien pasca operasi atau penderita luka untuk rutin mengonsumsi ikan gabus. Tujuannya jelas, untuk mempercepat proses penyembuhan. Sungguh luar biasa ciptaan Allah. Dari seekor ikan yang mungkin terlihat sederhana, tersimpan manfaat yang begitu besar untuk kesehatan manusia. Di dunia medis modern, albumin juga tersedia dalam bentuk sediaan farmasi, yaitu albumin infus. Ini biasanya diberikan kepada pasien dalam kondisi darurat atau kritis yang mengalami kekurangan albumin sangat parah. Misalnya, pada pasien gagal ginjal stadium akhir, sirosis hati, atau pasien kanker dengan malnutrisi berat. Tentu saja, penggunaan albumin infus ini harus berada di bawah pengawasan ketat dari dokter dan tenaga medis profesional. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ikhtiar untuk sembuh dan sehat tidak melulu tentang obat-obatan kimia. Allah telah menyediakan apotek alami yang melimpah di bumi ini. Makanan bergizi yang kita konsumsi sehari-hari adalah bagian dari ikhtiar tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Albumin, baik yang dari makanan maupun medis, adalah salah satu bentuk obat dan wasilah ikhtiar yang Allah ciptakan untuk membantu manusia meraih kesembuhan dan menjaga kesehatan. Sahabat jejak waktu Muslim yang dirahmati Allah, tubuh kita ini adalah amanah, sebuah titipan berharga dari Sang Pencipta yang wajib kita jaga dengan sebaik-baiknya. Menjaga kadar albumin dengan cara mengonsumsi makanan yang halal dan bergizi, memperhatikan kesehatan organ penting seperti hati dan ginjal, serta menerapkan pola hidup sehat secara umum adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan yang tak ternilai ini. Jangan sampai kita baru peduli pada albumin saat sudah jatuh sakit. Mari kita jadikan upaya menjaga kesehatan ini sebagai bagian dari ibadah kita. Karena dengan tubuh yang kuat dan sehat, kita akan lebih bersemangat dalam beramal solih, lebih khusyuk dalam beribadah, dan lebih produktif dalam menebar kebaikan di muka bumi. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menambah wawasan, meningkatkan rasa syukur kita, dan memotivasi kita semua untuk lebih peduli terhadap amanah kesehatan yang telah Allah berikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sahabat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel Jejak Waktu Muslim dengan cara like, share, dan subscribe, agar dakwah dan kebaikan ini bisa tersebar lebih luas dan menjangkau lebih banyak saudara kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.